juga karena takdir Allah. Jadi ada yang disebut qada ya, keputusan Allah yang sudah terjadi. Kita nggak bisa protes, nggak bisa usaha, nggak bisa merubahnya. Kita lahir sebagai pria ya sudah, nggak usah macam-macam. Kita lahir di Garut nggak usah protes, sudah lahirnya, nggak mungkin dikembalikan. Itu qada. Tapi ada yang disebut takdir. Takdir itu Allah menyatakan wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menciptakan hukum-hukum yang objektif tentang sesuatu itu. Nah, sering dicontohkan sederhana. Kalau seorang itu loncat dari menara, walaupun ahli tahajud, ya pasti jatuh lah. Sama babi dan kiai dilemparkan dari atas ke bawah, pasti jatuhnya ke bawah. Itu adalah sudah hukum yang berlaku. Jadi begini, kalau qada itu sudah terjadi, takdir itu pasti akan terjadi. Cuma ada proses. Kalau orang pinter, bodoh, soleh, tidak soleh, kaya, miskin, itu ada kaitan dengan ikhtiar namanya sunnatullah ya. Itu jadi. Tapi kalau sudah terjadi berarti ada sesuatu yang memang sesuai dengan sunnatullah. Kenapa sakit? Pasti ada sebabnya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sering dilupakan, disadari, hidup sehat kata Nabi. Ya, hidup sehat itu sering dilupakan. Merasa tidak perlu, merasa nanti kalau sudah terasa, kalau sudah sakit. Jadi nikmatnya gigi yang sehat itu kan kalau sudah sakit gigi itu. Nikmatnya barangkali, ya, pendeknya kalau sudah sakit baru terasa sakit. Tidak sakit kita lupa bahwa itu adalah sesuatu yang harus disikapi dengan kita. Kemudian yang berikutnya Nabi mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma sudah ketemu atau belum, tapi pasti itu sudah dijaminan. Jadi inilah yang barangkali tugas kita yang ahli di bidang kesehatan untuk segala para ahli untuk meneliti, pasti ada obatnya lah. Likulli da'in dawaun. Ya, cuma ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Mungkin hadis ini memberikan dorongan kepada para pendahulu umat Islam dulu pada saat zaman kejayaan Islam, di mana pada waktu itu bidang kedokteran mendapatkan perhatian luar biasa. Ya kan, dokter-dokter muslim itu yang menjadi sumber inspirasi terhadap dokter-dokter yang ada di barat. Banyak ceritanya itu tentang Ibnu Sina dan lain-lain. Dan pada waktu itu memang ahli-ahli di bidang kedokteran, dia ulama, dia dokter, dia ulama, dia juga pemikir, ahli-ahli fikir di bidang yang lain. Jadi ilmunya lengkap gitu pada waktu itu. Jadi setiap penyakit ada obatnya, dan inilah yang diperintahkan oleh agama untuk umat Islam atau ya kaum muslimin berusaha menemukan itu, mempelajari, mengkaji untuk kebaikan manusia. Hadis menyebutkan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan itu dapat berfungsi sebagai obat. Jadi itu tidak ada lah penyakit bisa disembuhkan dengan makan daging babi 2 kilo, itu nggak ada. Tidak mungkin penyakit ini bisa sembuh kalau minum arak begitu. Itu dari hadis, barang yang haram tidak mungkin bisa menjadi obat. Ya, kalau ada mungkin hanya kepalsuan atau sementara menimbulkan sakit yang berikutnya. Nah, yang terakhir ini memang penyakit yang cukup menggegerkan. Terutama sekali adalah berkaitan dengan keputusan Saudi Arabia ya untuk tidak menerima kunjungan lagi baik yang umroh, wallahu alam yang haji. Sampai kapan ini banyak isu macam-macam. Ini penerbangan, restoran, perusahaan biro perjalanan, termasuk juga perusahaan tas, perusahaan kain ihram, lantas segala macam ini. Sedunia ini, bukannya Indonesia, seluruh dunia. Indonesia aja kemarin ribuan yang tidak jadi. Yang masih di Indonesia masih lumayan, tapi yang sudah di Abu Dhabi, bayangkan, sudah sampai di airport bahasa Arab, temenang asuka Saudi Arabia. Ada yang di Jeddah balik lagi kemana, coba bayangkan. Ya kebetulan rombongan yang saya lepas itu begitu sampai ke Jeddah, begitu berangkat
sekian jam kemudian ada larangan dari Saudi, jadi sudah sampai ke kota Mekah. Sekarang sudah pada kembali. Tapi yang belum berangkat tidak bisa. Nah ini jadi isunya jadi macam-macam. Tapi yang mungkin di kita ada kebiasaan yang tidak baik ya. Kalau ada hal-hal yang tidak begitu jelas itu menjadi sumber polemik para pemimpin. Jadi para syekh pemimpin. Nah inilah yang satu tradisi yang kurang baik. Isu apa saja keluarkan jadi pas syekh gitu. Dan didengar oleh rakyat karena sekarang bisa ikut ini. Oh si bapak ini dengan polemik dan lain-lain. Nah, ini yang sebetulnya adalah budaya atau kebiasaan yang tidak baik sebetulnya. Mestinya silahkan serahkan kepada ahlinya, kawal itu rakyat dan umat itu supaya tenang, supaya berikhtiar dan berusaha, mestinya seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, ada kepentingan-kepentingan untuk mendiskreditkan seseorang, untuk menjaga kemuliaan seseorang, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Bayangkan ada orang yang bertengkar gara-gara ini, banyak orang yang bertengkar gara-gara ini. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama bagi seorang muslim tadi harus yakin, pasti ada obatnya lah. Cuma apa obatnya? Tentu itu serahkan kepada para ahlinya, kepada instansi yang berwenang untuk itu. Kemudian yang kedua adalah bagi kita sebagai muslim harus tetap, memang harus ada usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu yang paling pokok yang sekarang kita dengar disampaikan oleh para ahli, para pemimpin adalah menjaga kebersihan. Sebetulnya ini adalah ajaran yang merupakan ajaran dasar Islam. Kalau kita baca buku fikih, sebelum bahas sholat, bahas zakat, bahas segala macam, babnya itu bab taharah dulu. Kebersihan. Jadi kalau baca buku fikih, itu fikih taharah, fikih tentang nadzafah, kebersihan itu yang paling pertama. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu adalah persyaratan iman. Tidak ada iman tanpa kebersihan dan kesucian. Kemudian Nabi menyatakan secara teknis, kalau mau tidur, kalau bangun tidur jangan pegang apa-apa, ya. Nah, jangan pegang apa-apa sebelum dibersihkan, karena kamu nggak tahu. Ya, sedang kamu tidur tanganmu pegang apa, duka punya kenawan dah. Nah, sekarang ditambahlah sekarang kalau habis pegang macam-macam, sekarang hati-hati cuci tangan, katanya begitu kata para ahli. Kemarin saya dengan Pak Gubernur juga mengumpulkan para ulama untuk barangkali budaya salaman dengan salam Sunda sekarang ini lebih aman daripada penularan dari penularan. Salam Sunda kan begitu asal atal gitu. Nah, terutama dengan bukan muhrim, jadi kita selamat, tidak namanya dilema. Saya sering dilema terus terang. Di satu sisi hadis menyebutkan jangan salaman dengan bukan mahram, tapi di sisi lain ketika di muka umum ada ibu-ibu di sini dikejatkan, sih tersinggung dan segala macam. Sekarang ini aman, ya gara-gara corona kita lah salam lagi, salam sunnah gitu. Jadi lepas dengan kemungkinan haram bersentuhan bukan mahram. Tapi kalau dengan istri jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tentang kebersihan. Amtil adza anit tariq fa innahu laka sadaqatan. Buang itu sampah yang ada di jalan, bukan buang ke jalan, buang ke tempat sampah. Itu adalah sedekah, itu luar biasa. Nah, entah berapa puluh, kalau tidak ratus hadis yang berkaitan dengan kebersihan. Bersih, sholat juga harus bersih, pakaian harus bersih, kemudian tempat sholat harus bersih, kemudian sampai juga doa untuk kebersihan. Banyak sekali. Ketika di dalam sebuah buku, kenapa Rasulullah itu katanya selalu sehat, padahal di frekuensi kesibukan, mungkin juga maaf saja gizi makannya tidak seperti kita sekarang. Sering-sering beliau itu juga setelah jadi pemimpin beliau sering lapar, kurang makan dan lain-lain, tapi sehat. Mungkin salah satu diantaranya yang diajarkan oleh beliau itu adalah bagaimana beliau memiliki perhatian terhadap kebersihan. Kalau kita sempat ke beberapa negara ya, yang saya ketahui aja adalah ke Jepang umpamanya saja, pikabi tahun gitu, pikabi tahun. Itu ada orang-orang yang bawa anjing itu sekaligus bawa tempat kotorannya. Jadi kalau anjing itu kemudian dicomot begitu pakai bawa. Betul itu bukan hoak, itu betul saya lihat sendiri itu tentang kebersihan. Biasa sekali kalau ini
ada sampah kemudian dengan diambil aja, bukan dia yang bilang tapi diambil. Nah, ini terus terang aja kita masih sangat tertinggal, padahal aja Selandia Baru juga begitu tentang kebersihan kita tertinggal oleh negara-negara non muslim, padahal dalilnya aya diurang gitu dengan amalna aya dibatur. Itu tentang kebersihan. Jadi kita peristiwa yang sangat mungkin menakutkan banyak pihak sekarang ini, mari kita ambil hikmahnya untuk lebih menyadari tentang kebersihan, cuci tangan dan lain-lain itu. Mari kita biasakan. Kelihatannya sepele, tapi ternyata sekarang menjadi isu dunia, yaitu tentang kebiasaan untuk membersihkan tangan dan kebersihan tempat-tempat yang di mana kita berada. Dan bagi kita tentu saja tidak boleh lupa sebagai seorang yang beriman ada kekuatan doa, doa yang maksur yang dicontohkan oleh Nabi, baik sekali dijadikan doa kita. Tidak boleh sombong. Moal tepi ke Bandung belah corona lo bagi karola di dia mah. Jangan sombong. Kesombongan itu ya pertama dosa, yang kedua bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ya. Bukan berarti bahwa sekarang yang kena itu karena sombong. Ini bagi kita sebagai muslim nggak boleh sombong. Jadi sok lah ke dia, jangan. Tidak boleh sombong. Dan sebagai bukti kita tidak sombong, kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu maksur. Doa itu biasa dibaca oleh Rasulullah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, pendengaran, Allahumma afini fi basari, penglihatan. Nah, kalau sampai kita terjadi katakanlah ada rasa sakit apapun, sakit kecuali sakit hati. Kalau sakit hati obatnya bukan ini, doanya bukan ini. Itu baca Ishfi Robban nas azhibil ba'sa Ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Kalau ingin agak pendek, panggil aja Allah ya Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya Allahu ya Syafi. Pakai sin besar ya, jangan sapi, nanti jadi kambing. Ya, sapi, Syafi. Sama kalau kita mengunjungi yang sakit juga itu. Ya Allah, ya Syafi, Ishfi. Wahai yang maha menyembuhkan, sembuhkan. Nah, kalau bisa lengkap, doanya tadi tentu baik. Ya Syafi, Ishfi. Boleh antas Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya. Kesembuhan yang tidak melahirkan rasa sakit. Itu pendekatan secara spiritual. Tentu boleh dengan bahasa kita yang dapat dimengerti oleh Allah. Sembuhkan ya Allah, bebaskan kami dari berbagai macam penyakit. Kami sadar kami lemah, ya Allah tolonglah sehatkan kami. Silahkan. Nah, cuma kalau doanya seperti itu tentu jangan dibaca ketika sholat walaupun sedang sujud. Kalau kita ingin membacanya sambil sujud, pilih sujudnya jangan sujud sholat. Mungkin sujud, katakanlah sujud syukur, kan ada sujud syukur. Dapat nikmat, terbahkan badan. Allahu Akbar. Sajada wajhilillahi khalaqa wa sawwa kemudian baca ya Syafi, Ishfi anta Syafi. Atau ya afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari. Atau mungkin kita sengaja membaca ayat sajadah di luar sholat, ayat sajadah. Baca surat Al-Alaq, itu kan surat terpendek yang ada ayat sajadahnya, yaitu wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Nah, baca, sekali baca doa sujud tilawah, habis itu boleh baca. Si Allah semua sehatkan kami, ya Allah sembuhkan kami. Ini ikhtiar spiritual. Ya, sekarang kan jadi polemik pakai kunut, ya sudah pakai doa aja. Kalau pakai doa aman, nggak ada debatable, nggak ada ikhtilaf. Ya, kalau pakai doa, begitu pakai kunut, kemudian nanti jadi masalah lagi. Pasea dewe, ini bosen lah pasea wete. Jadi itu adalah lebih baik dengan kekuatan doa. Selain ikhtiar sekali lagi, ikhtiar. Mungkin kita sudah mendengar tentang memakai ini, itu kehati-hatian sebetulnya ya.
kehati-hatian, tidak perlu datang ke masjid semuanya pakai masker gitu. Ya, maskernya kita terus diborong. Ya, yang penting barangkali kalau daerah-daerah yang agak kotor ya, hati-hati kalau terpaksa harus salat di sebuah tempat yang jaminan kebersihannya ini pakailah sapu tangan atau apa. Itu ikhtiar kita. Maksimal ikhtiar, khusyuk berdoa. Nah, ini ujungnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatasi isu penyakit yang sekarang ini mendunia luar biasa. Wallahu alam, tapi kita yakin sebagai muslim pasti ada obatnya dan pengobatannya diserahkan kepada ahlinya. Kalau sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Sakit diserahkan ke bengkel, rusak. Nah, bukan ke bengkel kalau sakit, serahkan kepada ahlinya, kepada dokter yang ahli di bidang kesehatan. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Jauhkan, hindarkan kecenderungan-kecenderungan untuk pengobatan dengan dapat merusak akidah. Ini bahaya. Ya, dengan benda asimat, dengan bacaan-bacaan ramalan-ramalan enggak jelas, kadas kudis, kadas bebek sia beuh beungeut aing bujur sia bujur aing. Ayat itu. Kalau mau baca yang singkat ya Syafi. Wa Zat yang maha menyembuhkan. Udah pakai surat-surat Al-Quran silahkan sebagai namanya tawassul, perantara untuk berdoa. Itu sebaiknya memang kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Silahkan membaca ayat kursi. Ayat kursi sebagai pengantar doa terhindar dari penyakit lebih baik daripada ayat kursi dibaca untuk menduduki satu jabatan kursi. Udah beda deh sama kursi jabatan kursi yang ada di ayat kursi. Nah, ini adalah ikhtiar kita, tapi sekali lagi yakin Allah akan melindungi bangsa kita sepanjang kita selalu dekat dengan Allah. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya, mereka yang selalu dekat dengannya, yang selalu cinta kepadanya, maka Allah akan mencintai hamba-hambanya yang mencintai Allah. Nah, ibadah yang baik, ibadah yang khusyuk, baik berbuat baik kepada sama manusia, perbanyak berdoa insyaallah. Kalau wa na'udzubillah, kalau sampai terjadi itu pun pasti mengandung hikmah manfaat. Tidak ada sesuatu yang terjadi sepahit apapun menimpa kepada orang yang baik, pasti di dalamnya ada sejumlah kebaikan. Entah sebagai ujian, entah sebagai penghapus dosa, entah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengetahuan dan lain-lain. Ini barangkali amanah yang ditugaskan kepada banyak pihak, termasuk kepada saya dalam kapasitas ya mungkin sebagai ustadz lah, walaupun ustadz kampung. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sekaligus kita bersama-sama sekarang ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Rabban nas adhibil ba'sa ishfi badani, anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman, imsahil ba'sa biyadikas shifa la shifaa illa shifa'uk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.